يا رب العالمين يا رحمن يا رحيم صل ربي قال مصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. الفاتحة إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام. الفاتحة. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid daraini amin. Yang kedua daripada tanda-tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khatamun nubuwah. Wa min alamatin nubuwati khatamun nubuwah. Dan di antara tanda-tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adanya khatamun nubuwah. Wa ikhtalafatil aqwalu fi sifatihi wa ashharu ma jaa annahu kabaidatil hamamah. Dan berbeda-beda kaul pada mensifatkan khatamun nubuwah yang ada di tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menjelaskan khatamun nubuwah itu seperti yang biasa kita lihat, bertuliskan Allah wahdahu la syarikalah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi berbeda-beda pendapat tentang mensifatkan bagaimana bentuk khatamun nubuwah yang ada di tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa ashharu ma jaa annahu kabaidatil hamamah. Dan yang paling masyhur, sesuatu yang datang riwayat bahwasanya khatamun nubuwah Nabi itu kabaidatil hamamah, seperti telur burung merpati. Jadi besarnya khatamun nubuwah yang ada di tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti telur burung merpati. Jadi kada besar seperti yang kita bayangkan, nah tetapi hanya seperti telur burung merpati. Nah itu ada di tubuh Nabi khatamun nubuwah. Wa annahu bad'atul lahmin nasijatun ay murtafi'atun fi zahrihi indana widi katifihil yusra. Dan bahwasanya khatamun nubuwah itu sepotong daging yang terangkat, artinya yang timbul. Fi zahrihi, di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, indana widi katifihil yusra, di bagian atas bahu sebelah kiri. Nah, jadi khatamun nubuwah yang ada di tubuh Nabi itu seperti telur burung merpati besarnya dan letaknya berada di bahu bagian atas sebelah kiri.
yazhu bin nur wa ta'luhul mahabbatu wa yanfahu bitaib. Berkilau dengan cahaya dan meliputi akan khatamun nubuwah itu mahabbah atau kewibawaan. Wa yampahu bitib dan menghembuskan bau harum. Jadi ada khatamun nubuwah Nabi itu di belakang sebelah kiri, kemudian berkilau dengan cahaya dan berbau harum. Yang kedua, tanda-tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah, yaitu mimpi yang bagus, mimpi yang baik. Wahiyya min alamatin nubuwah, dan mimpi yang baik itu termasuk dari tanda-tanda kenabian. Faqad kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhi. Dan sungguh adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau bermimpi melainkan datang seperti cahaya subuh. Artinya mimpi Nabi seluruhnya itu pasti jadi kenyataan. Nah, mimpi yang bagus ini juga termasuk tanda-tanda kenabian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yarad dawa wan nura wa yasma'u sauta, dan adalah Nabi melihat cahaya dan mendengar suara. Wa kana tusallimu alaihi al-ahjar wal asjar wa tuzalliluhul ghamamah, dan adalah memberi salam atas Nabi sallallahu alaihi wasallam bebatuan dan pepohonan, dan menaungi akan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam oleh awan. Nah, ini termasuk tanda-tanda kenabian lagi. Nabi kita itu sering mendengar bebatuan, pepohonan itu mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tuzalliluhul ghamamah, dan awan selalu menaungi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ausafuhul khalqiyah, sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang dinisbahkan kepada bentuk kejadian. Jaa fi sifatihi annahu lam yakun bitawilil ba'in wala bil qasir. Telah mendatang pada sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau lam yakun bitawilil ba'in wala bil qasir. Tidaklah Nabi kita itu bersengatan tinggi, dan juga tidaklah Nabi kita itu orangnya pendek. Jadi badan Nabi kita itu bukan jangkung, bukan tinggi, bukan terlalu tinggi. Dan Nabi kita itu juga tidak pendek. Apabila Nabi kita itu dilihat ketika beliau sendirian, maka perawakan Nabi itu sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Akan tetapi apabila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah sahabatnya, di antara sahabat-sahabat yang tinggi, maka kelihatan Nabi bahunya lebih tinggi daripada sahabat-sahabat. Dan demikian pula apabila beliau duduk di antara sahabat, maka bahu beliau kelihatan lebih tinggi daripada sahabat-sahabat yang lain. Nah, tetapi apabila dilihat sendirian, maka Nabi kita, badan beliau, perawakan beliau sedang, tidak terlalu tinggi dan juga tidak pendek. Walal abyadil amhaki ay asyadidil bayat, dan Nabi kita tidak pula bersengatan putih. Walal adami ay asmar, dan tidak pula
badan Nabi itu kulitnya berwarna coklat. Nabi kita tidak terlalu putih dan badan beliau juga tidak coklat, artinya sedang. Walal ja'di ay alladhi fi sya'rihi at-tiwa'u. Dan tidak pula rambut Nabi kita itu keriting. Maksudnya alladzi fi sya'rihi at-tiwa, yang ada di dalam rambutnya itu bengkok, artinya rambut Nabi tidak keriting. Walal qatati ay syadidil ju'udah, dan tidak pula bersengatan keriting. Jadi rambut Nabi tidak keriting, tidak pula bersengatan keriting. Walal basti ay al mustarsili sya'ri, dan tidak pula rambut Nabi itu lurus. Nah, jadi rambut Nabi kita itu bergelombang, bukan keriting, bukan bersengatan keriting, dan juga tidak lurus. Maksudnya rambut Nabi kita itu bergelombang. Wa tuwfiya wa laisa fi ra'sihi isruna sya'ratan bayda. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, tidak ada di dalam wa laisa fi ra'sihi isruna sya'ratan bayda. Dan ketika Nabi kita wafat, tidak ada di kepala beliau itu 20 rambut yang putih. Artinya ketika Nabi wafat, rambut beliau itu tidak ada huban sampai 20. Artinya Nabi berhuban, tetapi huban beliau tidak sampai 20 lembar. Di dalam riwayat demikian, dan tidaklah di dalam kepala beliau itu ketika beliau wafat huban mencapai 20. Artinya Nabi berhuban juga, tetapi kada sampai 20 lembar huban beliau. Wa kana hasanal jismi, dan adalah Nabi bagus jasad beliau, bagus badan beliau. Ba'ida ma bainal mankibain, lebar di antara dua bahu beliau. Jadi di antara dua bahu Nabi kita itu lebar, artinya bidang. Lahu sya'run ila mankibaihi, bagi Nabi memiliki rambut ila mankibaihi, panjangnya sampai kepada bahu. Nah, jadi Nabi kita itu rambutnya sampai ke bahu. Wa fi waktin, dan pada suatu waktu ila sahmatai uzunai, dan kadang pada suatu waktu rambut Nabi itu panjangnya sampai kepada lelamakan telinga. Wa fi waktin, dan pada suatu waktu ila nisfi uzunai, rambut Nabi itu panjangnya sampai kepada separuh telinga. Nah, ada juga kadang-kadang rambut Nabi sampai separuh telinga. Jadi Nabi rambutnya pernah sampai bahu, sampai telinga, sampai separuh telinga. Nah, pernah. Kasalihyati, tebal janggut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sasnal kafain ay ghalizal asabi, keras telapak tangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maksudnya ghalizal asabi, kuat jari-jari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi jari-jari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kuat. Fi wajhihi tadwirun, pada wajah Nabi kita itu bundar. Ad ajal ainain ay syadida sawadihima, bersengatan hitam mata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mata kita ini ada yang hitam, ada yang putih. Nah, yang hitam
bagian mata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersengatan hitamnya. Tawila ahdabihima, dan panjang bulu mata kedua mata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Za masyrubatin wahiyya asy'arud daqiqu minas sadri ila surrah kal qadibi ay kal gusni. Za masyrubatin, memiliki masyrubah. Masyrubah artinya asy'arud daqiqu minas sadri ila surrah. Masyrubah itu ada memiliki bulu-bulu tipis dari dada sampai ke pusat, seperti dahan kayu. Nah, jadi berbentuk Nabi memiliki bulu-bulu tipis dari dada ini sampai ke pusat. Nah, berbentuk seperti dahan. Kal ghusni, seperti dahan. Idza masya taqla'u ka'annama yanhatu fi sababin. Apabila beliau berjalan, taqla'u, berat, seolah-olah beliau turun pada tempat yang rendah. Ai maksudnya yamsi bikuwatin, berjalan Nabi kita itu kuat. Artinya berjalannya itu kokoh, tidak seperti orang yang jalannya orang melamun. Nah, jadi Nabi berjalan, langkah Nabi kita itu mantap. Nah, wasababu al-huduru, sabab itu artinya huduru, tempat yang rendah. Jadi Nabi bila berjalan seperti turun ke tempat yang rendah, maksudnya jalannya Nabi itu mantap. Yatala'la'u wajhuhu kal qamar lailatal badri ka'anna wajhahu al qamar. Bersinar wajah beliau seperti bulan purnama. Ka'anna wajahu al qamar, seolah-olah wajah beliau itu seperti bulan. Hasanah saud, beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bagus suaranya. Hasanah saud. Sahlal khadain, rata pipi beliau, artinya mulus. Dali al-fami ay wasi'ahu, luas mulut beliau. Sawa al-batni was-sadri, sejajar perut dengan dada. Jadi Nabi kita itu perut dengan dada sejajar. Artinya kada kenal parut. Jadi sejajar. Sawa al-batni was-sadri, sejajar antara perut dengan dada. Asy'aral mankibaini ay kasira sya'rihima, banyak bulu di dua bahu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Wazira'aini, dan banyak bulu di pergelangan tangan Nabi. Wa a'ali sadri, dan banyak bulu di atas dada beliau. Tawila zandain, panjang pergelangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Rahbar rahati ay wasi al-kaf, lebar telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashkalal ainain ay tawila syakkihima, panjang belahan di dua mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Manhusal akibain ay qalilal lahmil akib, manhusal akibain maksudnya sedikit daging mata kaki beliau.
artinya kada tebal mata kakinya. Baina katifaihi khatamun nubuwah, di antara bahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada khatamun nubuwah. Kaziril hajalati, seperti kencing tirai, genalnya seperti kancing tirai pengantin, seperti ujar kita nih apa, kancing, tetapi kancing tirai itu besar. Wa kabaidatil hamamah, dan seperti telur burung merpati. Nah, khatamun nubuwah Nabi besarnya seperti telur burung merpati. Wa kana idza masya ka'annama tutwalahul ardu, dan adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berjalan seolah-olah dilipat bagi beliau itu bumi. Artinya Nabi kita itu berjalan seolah-olah cepat, seolah-olah buminya ini yang memendek. Wa yajidduna fi lihakihi wa huwa gairu muktarisin. Orang-orang bersungguh-sungguh pilih hakihi, pada mengiringi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa huwa gairu muktarisin, dan Nabi tidak peduli. Artinya orang mengejar, berjalan hendak mengiringi Nabi, orang merasa Nabi ini laju, padahal Nabi santai. Karena Nabi kita tadi apabila berjalan seolah-olah bumi ini dilipat. Wa kana yasdulu ra'sahu summa farakahu, dan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengurai rambut beliau, kemudian membagi dua, dibelah Nabi. Jadi Nabi ini diurai rambutnya, kemudian dibelah dua. Wa kana yurahiluhu wa yusarrihu lihyatahu, dan adalah Nabi menyisir rambut beliau dan menyisir janggut beliau. Jadi Nabi kita itu orangnya rapi, rambut disisir, janggut pun disisir, artinya kada ke kiri kada ke kanan, janggut Nabi itu disisir. Nah, jadi hendak mengikuti sunnah Nabi berjanggut, rapi-rapi janggutnya, jadi disisir, dibagusi. Wa yaktahilu bil ismit kulla lailatin fi kulli ainin salasu atrab inda naum, dan Nabi kita memakai celak mata bil ismit, dengan batu ismit. Kulla lailatin, pada tiap-tiap malam, fi kulli ainin salasu atrab, pada tiap-tiap mata itu 3 kali, inda naum, ketika beliau hendak tidur. Jadi bercelak mata dengan batu ismit. Jadi ada batunya yang ditumbuk, nah seperti tepung, itu batu ismit namanya. Nah Nabi kita bercelak mata dengan itu, satu mata ini 3 kali. Kapan waktunya? Ketika Nabi hendak tidur. Wa kana ahabbu syiyabi ilaihi al-qamisa, dan adalah yang paling disukai pakaian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah gamis. Nabi paling senang memakai gamis. Wal bayada, dan warna putih. Wal hibarata, dan Nabi senang memakai hibarah. Hibarah itu wahia darbun minal burudi fihi humrah. Hibarah itu sejenis selimut dari negeri Yaman. Fihi humrah, pada selimut itu ada warna kemerah-merahan. Nah itu juga Nabi senang memakai hibarah. Wa kana kummu kamisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa rasli, dan adalah lengan baju Nabi, gamis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam illa rasgi, sampai kepada
pelipatan tangan. Nah, sini nah. Rasgi. Wala bisa fi waktin hullatan hamra, dan beliau memakai pada suatu waktu satu setel pakaian merah. Jadi kadang-kadang Nabi pernah juga memakai baju satu setel, bahkan pakaiannya merah. Wa izaran waridaa, dan kadang-kadang Nabi memakai izar, memakai tapih, warida dan selendang. Wa fi waktin, dan pada suatu waktu saubain agfarain. Kadang-kadang pada suatu waktu Nabi bisa memakai dua pakaian. Artinya maksudnya bisa gamis dengan rida, nah dua demikian. Atau gamis dengan selendang. Agfarain yang berwarna seperti warna debu, abu-abu. Wa fi waktin jubatan daikatal kumain, dan pada suatu waktu Nabi kita bisa memakai jubah yang sempit pergelangan tangannya. Jadi pergelangan tangan bajunya sempit. Kadang-kadang Nabi bisa juga memakai demikian. Wa fi waktin qaba, dan pada suatu waktu Nabi memakai qaba. Qaba itu jubah bagian luar tetapi bebelah di tengah, bebukaan. Nah itu qaba ngarannya. Wa fi waktin imamatan sauda, dan pada suatu waktu Nabi bisa memakai imamah yang berwarna hitam. Wa arkha tarfaha baina katifai, dan Nabi mengulur ujung imamahnya baina katifai, di antara dua bahu beliau. Di antara dua bahu. Jadi diulur. Ujung imamah itu diulur di antara dua bahu. Wa fi waqtin mirtan aswada min sya'rin ay kisa. Dan pada suatu waktu Nabi memakai selimut yang berwarna hitam. Wala bisal khatama, dan Nabi memakai cincin. Wal hufa, dan Nabi memakai huf. Wan na'la, dan Nabi memakai sandal. Nah itulah sifat-sifat tentang tubuh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Quwwatuhul badaniyah, kekuatan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari segi badan. Kana sallallahu alaihi wasallam tamal quwwati fi a'dha'ihi kama annahu tamul quwwati fi hukukillah bi imtisali awamirihi wajitina bin nawahihi. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sempurna kekuatan beliau pada anggota-anggota badan beliau, sebagaimana bahwasanya beliau sempurna kekuatan beliau pada hak-hak Allah Subhanahu wa taala dengan menjunjung perintah dan menjauhi larangan. Jadi sebagaimana Nabi itu sempurna kekuatan beliau dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan, badan beliau pun sangat kuat. Bahkan ada riwayat, ada 3 riwayat. Yang pertama, bahwa kekuatan Nabi kita itu menyamai 100 orang laki-laki. Ada juga riwayat yang menjelaskan bahwa kekuatan Nabi kita itu menyamai kekuatan 30 orang laki-laki. Dan ada juga yang mengatakan sampai 40 orang laki-laki. Waqad ja'atil ahbaru ad-dalatu ala quwwatihil badaniyah, dan telah datang kabar, telah datang cerita yang menunjukkan atas kekuatan badan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam.
Fakat zakaru anna Rukanata ibna Abdi Yazid ibni Hashim ibnil Muttalib ibni Abdi Manaf asyaddu Quraisyin. Dan sungguh telah menyebutkan mereka para perawi, para periwayat, bahwasanya seseorang yang bernama Rukanah. Rukanah ini anak Abdi Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Rukanah ini asyaddu Quraisyin, sepaling kuat orang-orang Quraisy. Jadi di antara orang-orang Quraisy itu ketika mengadakan perlombaan gulat, maka juaranya adalah Rukanah. Dan datang dari kabilah-kabilah lain, ketika begulat itu maka ditanding dengan Rukanah, maka semuanya kalah. Jadi Rukanah ini adalah orang yang paling kuat di Bani Quraisy. Nah, pada suatu hari fakhala yauman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di syi'abi Makkah. Pada suatu hari Rukanah ini berduaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian bukit-bukit yang ada di Mekah. Jadi berjalan dengan Nabi Rukanah ini. Jadi Rukanah ini bukan orang lain dengan Nabi, artinya sama keturunan daripada Bani Quraisy. Nah, Rukanah ini tadi Rukanah bin Yazid bin Hashim bin Muttalib bin Abdi Manaf. Sementara Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Fakhala yauman bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di syi'abi Makkah. Maka Rukanah ini pada suatu hari berduaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebahagian bukit-bukit yang ada di Mekah. Jadi berduaan berjalan dengan Nabi. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata bagi Rukanah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi kita, ya Rukanah, alla tattaqillah wa taqbalu ma ad'uka ilaih. Apa tidakkah engkau takwa kepada Allah dan engkau menerima apa-apa yang aku ajak engkau kepadanya? Ujar Nabi kita, wahai Rukanah, apa tidakkah engkau takwa kepada Allah dan engkau terima sesuatu yang aku ajak engkau kepadanya? Maksudnya agama Islam. Qala, lalu Rukanah menjawab. Ujar Rukanah, inni law a'lamu anna allazi taqulu haqqun lattaba'tuka. Sesungguhnya aku, jikalau aku mengetahui bahwasanya yang engkau katakan itu benar, niscaya aku akan mengikuti engkau. Ujar Rukanah, kalau aku tahu apa yang engkau katakan itu benar, niscaya aku beriman kepada engkau. Niscaya aku mengikuti engkau. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, afara'aita in sarra'tuka ata'lamu annama aqulu haq. Ujar Nabi, apa pendapatmu jikalau aku kalahkan engkau bergulat, apakah engkau mengetahui bahwasanya sesuatu yang aku katakan itu benar? Ujar Nabi, kalau aku kalahkan engkau bergulat, apakah engkau percaya bahwa yang aku sampaikan itu benar, bahwa apa yang aku bawa itu benar? Qala na'am. Nah, lalu Rukanah menjawab. Ujar Rukanah, na'am, iya, kalau engkau menang dengan aku bergulat, maka aku percaya apa yang engkau katakan itu benar.
Qala berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kum hatta usari'aka." Ujar Nabi, bangkit sehingga aku menggulat engkau. Qala berkata rawi, qama ilaihi rukanatu yusari'uhu. Maka berdirilah Rukanah melawan Nabi bergulat. Falamma batasya bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atja'ahu. Maka manakala menguasai dengan Rukanah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atja'ahu, Nabi kita merubuhkan Rukanah. Jadi ketika bergulat ternyata Nabi bisa menguasai Rukanah, dan Rukanah ini jatuh ketika bergulat. Wa huwa la yamliku min nafsihi syai'a, dan dia tidak memiliki, tidak bisa menguasai dari dirinya sedikit pun. Artinya Rukanah ini kada berdaya lagi. Ketika dikalahkan Nabi, dirubuhkan Nabi, Rukanah tidak berdaya. Faqala, lalu Rukanah ini berkata, ujar Rukanah, "Ut ya Muhammad," ulangi wahai Muhammad. Fa'ada pasara'ahu, maka Nabi ulangi, bergulat lagi. Pasara'ahu, kemudian Nabi kalahkan lagi Rukanah. Nabi rubuhkan lagi Rukanah. Faqala, lalu Rukanah berkata, "Ya Muhammad, inna hadza lal ujibu." Ujar Rukanah, wahai Muhammad, inna hadza lal ujibu, sesungguhnya ini sangat ajaib. Atusari'uni, apakah engkau mengalahkan aku? Jadi Rukanah ini kita percaya kalau Nabi kita bisa mengalahkan Rukanah dalam bergulat. Padahal Rukanah ini asyaddu Quraisyin, orang yang paling kuat di antara orang-orang Quraisy. Dan setiap kali ada diadakan pertandingan gulat dari kabilah-kabilah manapun, maka Rukanah ini juaranya. Nah, Nabi kita bisa mengalahkan Rukanah dengan mudah. Bahkan Rukanah kada percaya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ujar Nabi, "Wa ajabu min zalika in syi'ta an uriyakahu inittaqaitallah wattaba'ta amri." Ujar Nabi, dan yang terlebih ajaib dari yang demikian itu, jikalau engkau hendak, akan aku perlihatkan ia kepada engkau, jikalau engkau takwa kepada Allah dan mengikuti perkaraku. Ujar Nabi, ada lagi yang lebih ajaib wahai Rukanah. Apabila engkau hendak melihat, maka aku perlihatkan dengan syarat engkau takwa kepada Allah dan mau mengikuti perkaraku. Qala, lalu Rukanah berkata, "Ma huwa, apa itu?" Qala, ujar Nabi, "Ad'u laka hadhihi syajaratal lati tara fata'tini." Ujar Nabi, wahai Rukanah, aku panggil bagi engkau ini pohon yang engkau lihat, maka dia akan datang kepadaku. Ujar Nabi, wahai Rukanah, tuh lihat di pohon. Aku panggil pohon itu, maka ia akan datang kemari. Qala, lalu Rukanah berkata, "Ud'uha." Ujar Rukanah, coba panggil itu pohon. Fada'aha fa'aqbalat hatta waqafat baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi memanggil itu pohon, kemudian pohon tadi menghadap kepada Nabi sehingga berhenti di hadapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Qala, lalu berkata Rukanah, "Faqullaha irji'i ila makaniki." Ujar Rukanah, sekarang wahai Muhammad, katakan kepada itu pohon, kembalilah engkau ke tempat engkau semula. Qala, lalu berkata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam,
menyuruh supaya pohon tadi kembali ke tempatnya asal. Faraja'at ila makaniha, maka pohon tadi pun kembali ke tempat asalnya. Qala, berkata rawi, fazahaba rukanatu ila qaumihi faqala ya bani abdi manab sahiru bisahibikum ahlal ardi fawallahi ma ra'aitu ashara minhu qattu. Nah, sesudah itu Rukanah ini pergi kemana? Menuju kepada kaumnya, artinya kaum Quraisy, orang-orang keturunan Abdi Manaf. Ujar Rukanah, faqala ya bani Abdi Manaf, wahai keturunan Abdi Manaf, sahiru bisahibikum ahlal ardi, adakan perlombaan sihir terhadap penduduk bumi dengan sahabat engkau Muhammad, maka demi Allah aku tidak melihat orang yang lebih hebat sihirnya daripada Muhammad. Nah, jadi dipadahkan oleh Rukanah, kejadian yang ia lihat itu adalah sihir. Jadi ujar Rukanah, adakan perlombaan sihir, aku tidak ada melihat sihir yang paling hebat daripada Muhammad. Summa akhbarahum billadzi ra'a walladzi sana'a. Kemudian Rukanah menceritakan kepada mereka dengan yang ia lihat dan yang ia perbuat. Wa qad sabata annahu aslama wa faza bi suhbati radhiyallahu anhu. Dan sungguh telah sabit bahwasanya Rukanah ini aslama, Rukanah ini masuk Islam. Wa faza bi suhbati, dan dia beruntung dengan bersahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuman masuk Islamnya bukan ketika itu. Jadi Rukanah ini pada akhirnya dia juga masuk Islam. A'mamuhu wa ammatuhu, paman-paman Nabi dan bibi-bibi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Al-Harisu, Haris. Haris ini adalah paman Nabi. Wa Kusamu, dan Kusam. Wa Hamzatu, dan Hamzah. Wal Abbasu, dan Abbas. Wa Abu Talib, wa ismuhu Abdu Manaf. Dan paman Nabi lagi Abu Talib, nama Abu Talib ini Abdi Manaf. Kenapa dipanggil Abu Talib? Karena Abu Talib ini memiliki anak yang bernama Talib, makanya dipanggil Abu Talib. Nah, Sayyidina Ali memiliki saudara yang bernama Talib. Ayahnya dipanggil Abu Talib, padahal nama beliau adalah Abdi Manaf. Wa Abu Talib, dan Abu Talib, wa ismuhu Abdu Manaf. Nah, nama Abu Talib itu sebenarnya adalah Abdu Manaf. Wa Abu Lahab, dan paman Nabi kita namanya lagi ada Abu Lahab. Wa ismuhu Abdul Uzza. Nama Abu Lahab ini Abdul Uzza sebenarnya. Wa Abdul Ka'bah, dan ada lagi Abdul Ka'bah. Wahajalun wa ismuhul Mughirah. Ada lagi paman Nabi bernama Hajal, nama aslinya Mughirah. Wa Dirarun, dan Dirar. Wa Mukawwam wal Ghaidak. Ada lagi nama paman Nabi ngarannya Ghaidak. Nah, ada juga nama paman Nabi yang tidak disebutkan di dalam kitab sini, namanya Zubair. Wa Safiyatu, dan bibi-bibi Nabi ada yang namanya Safiyah. Wa Atikatu, dan Atikah. Wa Arwa, wa Umaymah, wa Barrah, wa Ummu Hakim al-Baida. Aslama minhum, masuk Islam di antara mereka, di antara paman dan bibi Nabi tadi, yaitu Hamzah wal Abbas. Jadi yang masuk Islam Hamzah dan Abbas. Was Safiyatu, dan Safiyah. Wahia Ummu Zabir
radhiyallahu anhuma. Wahtuli papi islami Atikah wa Arwa, dan diperselisihkan ulama pada keislaman Atikah dan Arwa. Jadi nang masuk Islam nang nyata di antara paman-paman Nabi yaitu Hamzah dan Abbas, bibi Nabi Safiyah, dan berbeda pendapat ulama pada keislaman Atikah dan Arwa. Jadi ada bibi Nabi ngarannya Atikah, ada Arwa. Cuman ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan Arwa dan Atikah ini masuk Islam. Wa amma ummu abihi Abdillah fahiya Fatimatu bintu Amrin al-Mahzumiyah. Dan adapun ibu daripada ayahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam Abdullah, nama beliau Fatimah bintu Ammar al-Mahzumiyah. Jadi Nabi kita memiliki ayah bernama Abdullah. Nah, orang tua daripada Abdullah ini Fatimah binti Ammar al-Mahzumiyah. Jadi di dalam kehidupan Nabi ini banyak Fatimah. Pertama Fatimah, nenek Nabi dari pihak ayah. Orang tua Abdullah namanya Fatimah binti Ammar al-Mahzumiyah. Kemudian ada lagi Fatimah, orang tua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Orang tua Sayyidina Ali itu pun namanya Fatimah. Dan dalam riwayat Nabi kita sendiri yang turun untuk masuk ke liang lahat daripada Fatimah, orang tua Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dua sudah Fatimah. Yang ketiga, anak Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam pun diberi nama Fatimah. Wa amma ummu Aminah binti Wahab fahiya Barrah bintu Abdil Uzza. Dan adapun ibu daripada Aminah binti Wahab, maka nama beliau adalah Barrah binti Abdil Uzza. Nah, kemudian Banu A'mamihi, anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan daripada paman-paman Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di situ Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa hikmatan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Fa ya yuhrajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi